Sampurasun, Wilujeng Sumping di channel YouTube Dapur Nin Cimanggung, Sumedang. Bacalah, mari kita membaca ayat-ayat kauniyah yang ada di alam semesta ini. Ini kebetulan di kebun sedang panen petai selong ya, jadi bisa dibuat untuk makanan atau membuat buntil ya, untuk isian buntil. Dan hari ini Dapur Nin Cimanggung akan membuat masakan atau mengolah masakan dari daun-daunan ini yang ada di kebun, yaitu buntil daun singkong, daun pepaya, daun talas, dan nyoba dari daun labu siam. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini nanti kita sebutkan bahan-bahannya satu persatu, berhubung ini banyak ya bahan-bahannya. Ini dibagi dua kelompok. Pertama nanti bahan-bahan untuk isi buntilnya dulu, yaitu bobotok ya, disebut bobotok. Nah, ini yang pertama untuk isian buntilnya dulu. Kemudian nanti untuk kuah buntil. Nah, untuk bobotok ini sudah disiapkan bahan-bahannya sebagai berikut. Ini rebon ya. Nah, ini rebon. Oh, ini bahan-bahannya dulu. Daun-daunan yang ada di kebun tadi ya, berhubung sekarang lagi musim kemarau, jadi daun singkongnya sedikit, hanya dapat sedikit, maka saya tambah dengan daun-daun yang lain, yaitu daun pepaya. Nah, ini sudah biasa ya, kalau buntil itu dibungkus oleh daun pepaya dan daun singkong. Nah, kemudian ini ada daun talas ya, dan ini saya mau mencoba daun labu siam. Ini juga enak dibuat bungkusan buntil. Nah, ini semuanya daun-daunan yang bergizi tinggi ya, karena kandungan zat besinya bagus sekali, baik untuk ibu-ibu hamil, wanita menyusui, juga remaja-remaja yang masih menstruasi ya, biar tidak kekurangan zat besi ya, tidak kekurangan sel-sel darah merah gitu. Nah, ini saya coba mau diikat dengan daun serai ya. Biasanya selama ini orang menggunakan tali rapia atau yang lain-lain. Saya mau nyoba menggunakan daun serai. Kemudian khusus untuk daun talas ini harus memperoleh atau mendapat perlakuan khusus ya, karena kalau tidak ditangani dengan bagus, ini daun talas ini bisa menimbulkan gatal di mulut ya. Jadi ini daun talas padang ya. Nah, ini bahan-bahannya untuk bobotoknya dulu ya, untuk isian buntilnya. Ini rebon atau udang kering sebanyak 100 gram. Ini tadi kering sekali ya, tapi ketika sudah dicuci, direndam, ini jadi banyak. Padahal ini cuma 100 gram atau 1 ons. Kemudian kelapa parut sebanyak 200 gram. Nah, ini petai Cina atau petai selong, karena banyak di rumah, jadi saya pakai 300 gram. Nah, kemudian bumbu-bumbunya, bawang merah ini 10 siung, bawang putih 8 siung, kemudian cabai merah keriting 10 buah. Ini pakai kencur ya, 2 ruas jari kencur. Dan ini 1 sendok
teh terasi matang kalau suka ya, kalau tidak suka bisa di skip. Dan 1 buah tomat biar tidak kering nanti waktu ditumisnya. Kemudian ini bumbunya kaldu ayam secukupnya nanti ya. Ini gula putih 1 sendok teh dan gula merah 1 ganduk kecil. Nah ini biasa bumbu-bumbu daunnya 4 lembar daun salam, 4 lembar daun jeruk, 2 batang serai yang sudah digeprek dan 2 iris lengkuas yang sudah digeprek. Nah ini nanti kalau cabai rawit nanti ini untuk di kuahnya, bukan masuk ke kelompok kuah ya. Ini untuk nanti di taburan kuahnya. Itu tadi bumbu-bumbu untuk bobotoknya dan ini minyak untuk menumis bumbunya. Nah, kemudian kita sekarang ke bumbu kuahnya. Nanti ada kuah buntil ya. Bumbu-bumbunya sebagai berikut. Ya ini seperti biasa 10 siung bawang merah, 8 siung bawang putih, kemudian 2 buah cabai merah tanjung, 10 buah cabai merah keriting. Ini kita pakai 3 ruas kunyit ya, biar ada kuning-kuningnya sedikit dan 1 buah tomat. Kemudian ini ditambahkan 1 sendok makan kemiri yang sudah digongseng dan dihaluskan. Ini kaldu ayam cukupnya kurang lebih 2 sendok makan ya untuk kuahnya. Ini 1 sendok makan ketumbar bubuk dan 1 sendok teh gula putih ya untuk penyeimbang rasa dan 2 ganduk kecil gula merah. Ini bumbu-bumbu daunnya seperti biasa, daun salam, daun jeruk, kemudian laos yang sudah digeprek dan serai 2 batang yang sudah digeprek. Ini cabai rawitnya nanti buat taburan ya. Nah karena ini kuah, pertama sekali nanti kita menggunakan dulu santan encer ya. Ini santan encer sebanyak 800 ml. Kemudian ini santan kentalnya kurang lebih 300 ml. Jadi ketika mau masak selesai, santan kentalnya dimasukkan. Nah ini bumbu-bumbu lengkapnya bisa dilihat di layar. Ya. Jadi karena 2 kelompok, jadi banyak ya. Ini seperti 2 masakan. Ya pertama kita siapkan dulu ini bumbu-bumbu untuk bobotoknya ya, atau untuk isian buntilnya. Ya karena banyak, karena prosesnya lama, ini durasinya lama, jadi kita blender aja biar cepat. Nah ini bumbu untuk kuahnya, jadi kita siapkan dulu bumbu-bumbunya ya. Ini bumbu untuk kuah, ya kita blender juga. Nah kemudian kita masak dulu untuk bobotoknya ya. Jadi kita mengoseng dulu untuk menumis bumbu untuk bobotoknya nih. Ini kebanyakan minyaknya ya. Nah diaduk seperti biasa ya sampai matang bumbunya. Kemudian bumbu-bumbu daun dimasukkan. Ini maaf ganti kuali ya karena kekecilan tadi. Nah, kemudian setelah bumbunya matang kita masukkan kelapa parutnya. Ya kemudian setelah tercampur rata kita masukin rebonnya ya. Kemudian diaduk juga. Nah sekarang langsung cek rasa ya. Sepertinya ini masih kurang mantep ya bumbunya. Saya tambahkan lagi gula putih, kemudian kaldu sedikit, dan kalau ada yang suka menambahkan penyedap boleh ditambahkan penyedap. Nah kemudian ini terakhir kita masukkan petai cinanya ya, atau petai selong. Nah seperti ini tampilan dari bobotok
untuk isian buntil. Kemudian kita sudah masuk ke persiapan masak yang kedua ya. Ini air rebusan air panas ya untuk merebus daun-daunan, dan sebelumnya sudah ditambahkan 1 sendok makan garam dan 2 sendok makan minyak goreng ya. Nah tadi daun singkongnya sudah direbus sebentar saja, hanya biar layu. Kemudian daun labu siam, nah ini daun talas ya, direbus juga sebentar. Nah kemudian ini yang terakhir direbus adalah daun pepaya ya. Sebetulnya kalau yang suka pahit ya tidak apa-apa dicampurkan. Nah ini kita sudah mulai memasuki proses pembungkusan ya, untuk membungkus buntil. Kenapa dinamakan buntil? Mungkin karena dibuntal-buntal ya gitu. Jadi dibungkus bobotok itu atau isiannya dibuntal atau dibungkus dengan daun-daun tadi. Nah ini cara membungkusnya seperti ini, bebas saja. Dan menurut saya ini proses yang paling menantang ya, karena membutuhkan keterampilan. Ternyata selama ini orang-orang menggunakan ikatan tali rapia itu saya kira memang wajar ya, karena ternyata susah gitu ya untuk mengikat sayuran ini biar terikat rapi gitu. Nah ini sekarang untuk membungkus buntil dari daun talas. Catatan untuk daun talas ini sebetulnya harus ada perlakuan khusus ya. Tidak bisa sembarangan daun talas gitu ya. Jangan sampai nanti yang dimasaknya daun talas yang menyebabkan gatal gitu. Dan ini yang saya pakai adalah daun talas padang. Tapi sebetulnya daun talasnya itu harus direndam dulu dengan air garam atau dicuci dulu dengan air garam, karena batangnya suka menimbulkan gatal di mulut. Jadi untuk daun talas ini harus ada perhatian khusus. Nah kemudian ini yang ketiga, kita mau membungkus dengan daun singkong. Diusahakan ketika membungkus ini tidak ada yang bolong-bolong ya, makanya kenapa tebal-tebal gitu ya. Nah ini saya silang-silang cara menyimpan daunnya, kemudian kita menambahkan isian atau bobotoknya. Nah kemudian sebetulnya yang paling enak kalau menurut saya adalah dengan menggunakan tusuk gigi ya. Selain praktis itu juga kuat. Tapi nanti kan ketika mau makan itu setelah ketika dihidangkan buntilnya itu tusuk giginya bisa dilepas. Sebetulnya ikatan ini hanya untuk biar tidak berantakan ya, tidak amburadul gitu ya buntilnya ketika digodok di kuah. Nah ini diikat dengan daun serai. Itu juga sebetulnya daun serai ini juga masih rapuh ya, dan ujung-ujungnya itu kadang-kadang tajam ya. Nah ini dilakukan semuanya. Dan terakhir ini untuk daun labu siam ya. Nah membungkusnya seperti ini juga sebetulnya rasanya enak ya. Kalau yang suka seperti ini, dan dipakai tusuk gigi ini sebetulnya yang paling simpel dan paling kuat gitu. Nah semua dilakukan ya terhadap semua daun ya. Nah ini termasuk yang terakhir ini, dibungkus oleh daun labu siam. Kalau buah-buahan atau sayuran yang bisa dimakan itu sebetulnya sudah otomatis daun-daunannya juga bisa dimakan. Nah inilah bungkusan buntil yang siap untuk direbus atau digodok di kuah buntil. Enak. Ini kita siapkan bumbu kuahnya ya, ditumis dulu, kemudian ditambahkan bumbu-bumbunya, kaldu ayam dan lain-lain, kemudian daun-daunannya
setelah bumbunya mateng ditambahkan santan cairnya. Seperti ini, kemudian mulai kita masukkan buntilnya ya. Ini buntil daun pepaya yang besar-besar, satu buah bisa buat 2 orang. Nah, kemudian semuanya kita masukkan dan ini digodok dalam kuah sampai bumbunya atau sampai airnya surut ya, sampai meresap bumbunya. Kemudian daunannya juga menjadi empuk. Nah, ini kita siram-siramkan, dan menjelang akhir atau selesai pembuatan buntil kita tambahkan santan kentalnya. Dan untuk hiasan ya, kita tambahkan atau taburkan tadi cabai rawitnya. Ini sudah selesai pembuatan buntil dari daun-daunan. Kalau kuahnya ini bagaimana selera, kalau mau ada kuahnya dibiarkan berkuah, tapi kalau mau macak-macak ya sedikit. Inilah buntil daun-daunan ala dapur Nin Cimanggung. Daun singkong, daun pepaya, daun talas, dan daun labu siam. Selamat mencoba.